Kasus dugaan ijazah palsu ini ternyata tidak hanya dibicarakan di kalangan bawah menengah, tapi juga kalangan atas membicarakan mengenai dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi. Karena selama ini banyak warga masyarakat yang memintanya supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Tapi Pak Jokowi enggan untuk menunjukkan ijazahnya, dan Pak Jokowi mengatakan akan menunjukkan ijazahnya jika diminta di pengadilan. Dan mengenai ijazah palsu ini juga disindir oleh Pak Yusuf Kalla di sela acara di Unhas yang katanya memalukan. Nah, ini sindiran yang cukup keras dari Pak Yusuf Kalla. Saya, Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai ijazah palsu yang sampai hari ini belum kelar-kelar. Padahal pihak Barisskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dengan ijazah yang lain yang kemarin sudah disampaikan oleh pihak Barisskrim. Itu artinya ijazah Pak Jokowi itu asli dan tidak ada unsur pidana, sehingga kasus ini ditutup oleh pihak Barisskrim Polri. Namun demikian teman ya, apa yang disampaikan oleh pihak Barisskrim Polri ternyata juga menemui reaksi dari publik. Banyak yang menyoroti mengenai ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah, dalam siaran pers itu tidak tunjukkan ijazah asli yang punya Pak Jokowi. Hanya ditampilkan fotokopi yang katanya sudah identik, sudah asli. Padahal teman-teman ya, publik menginginkan ijazah asli dari Pak Jokowi itu ditampilkan di publik biar masyarakat itu percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah. Nah, sampai hari ini pun Pak Jokowi juga tidak mau menunjukkan ijazahnya dan mau menunjukkan ijazahnya jika diminta di pengadilan. Nah, teman-teman, ini ada juga komentar yang cukup menarik dari Pak Yusuf Kalla menyindir mengenai ijazah palsu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba tonton video yang satu ini. Ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Seperti ini. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Seperti ini. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla dalam hal ini teman menyindir Pak Jokowi. Walaupun Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan yang disindir itu Pak Jokowi, tapi publik ini sudah melihat bahwa gestur tubuh yang disampaikan Pak Yusuf Kalla itu menyindir Pak Jokowi yang ditanya mengenai ijazah tidak mau menunjukkan. Dan ini menjadi dilema teman bagi Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena publik akan berargumentasi, akan mempunyai persepsi yang beda-beda. Ada yang mengatakan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya karena Pak Jokowi punya ijazah palsu. Ada juga yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu akan ditampilkan di pengadilan jika diminta. Karena kalau kita tampilkan sekarang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ada juga yang punya komentar bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya punya ijazah asli, tapi ijazahnya itu mungkin didapat dengan cara yang tidak sah. Jadi banyak argumentasi mengenai ijazah Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi tidak mau menampilkan ijazahnya ke publik. Sehingga publik punya persepsi yang beda-beda mengenai ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, harapan kita sebagai masyarakat, Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya agar semua selesai. Kenapa begitu? Karena penting teman ya untuk disampaikan ke publik. Karena Pak Jokowi pernah menjadi Presiden RI dan menikmati fasilitas dari negara. Fasilitas dari negara itu tentunya dari APBN. APBN itu berasal dari rakyat, pajak rakyat yang setiap hari itu membayar pajak ke pemerintah teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara belanja ke supermarket, minimarket, yang ada tag, ada pajaknya, itu masuk ke pemerintah.
Artinya setiap warga negara ini mempunyai andil besar untuk mengisi APBN. Dan APBN itu diantaranya sebagian teman untuk membiayai operasional pemerintah, termasuk juga untuk membayar gaji presiden wakil presiden. Itu dari APBN. Sehingga kalau ada orang yang menanyakan, apa kontribusimu kepada bangsa negara, kok menyalahkan terus Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah berjasa selama 10 tahun, sudah berhasil. Dan pernyataan ini selalu muncul teman di publik, apa kontribusimu kepada negara? Jadi jawabannya adalah kontribusi kita adalah membayar pajak tiap bulan. Itu real. Jadi setiap orang, setiap warga negara itu membayar pajak. Nah, itulah kontribusi. Dan kalau dihitung, dikumpulkan, itu banyak sekali teman. Mengalahkan jasa dari satu Presiden Jokowi. Kalau dikumpulkan teman ya. Karena namanya rakyat itu kan seluruh rakyat Indonesia. Berkontribusi kepada pemerintah, berkontribusi untuk mensuplai APBN agar bisa membiayai operasional negara ini. Jadi kontribusi rakyat cukup besar. Sehingga rakyat juga punya hak bersuara, rakyat punya hak bertanya kepada orang yang memimpin negeri ini kan dibayar dari APBN, maka ini sesuatu yang wajar. Namun demikian, pertanyaan dari warga masyarakat itu tidak dijawab oleh Pak Jokowi, tidak menunjukkan ijazahnya. Kenapa mesti harus menunjukkan ijazahnya? Karena ini menjadi polemik, menjadi masalah, karena banyak orang yang menanyakan ijazah Pak Jokowi. Karena resikonya teman, bagi orang yang menuduh, seperti Rismon, Dr. Tiva, Roy Suryo, itu bisa berakibat masuk tahanan teman. Kalau dugaan, kalau tuduhannya itu salah. Karena itu, baik Pak Jokowi maupun pihak Pak Rismon, Roy Suryo, tetap pada pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi menurut Roy Suryo adalah palsu, menurut Pak Jokowi adalah asli. Maka semua itu harus diselesaikan di pengadilan. Mana yang benar, ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Tentu saja untuk membuktikan itu teman, harus disampaikan ke publik, harus disampaikan ke pengadilan, biar orang bisa meneliti, mengkaji yang benar ijazahnya yang mana dari Pak Jokowi. Seperti halnya, ketika ijazah Pak Jokowi itu terbit tahun 1985, itu mestinya dekannya itu Pak Profesor Dr. Ahmad Sumitro, tapi pada waktu 85 itu belum profesor, masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Jadi belum profesor. Profesornya itu adalah tahun 1986. Nah, seharusnya teman, di tahun 1985 itu yang tertangan dekannya adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Profesor Sunardi yang seperti kita lihat di ijazah Pak Jokowi yang sudah beredar di masyarakat. Nah, apa salahnya ketika masyarakat bertanya, apakah ijazah Pak Jokowi itu asli? Mestinya kalau asli, yang tanda tangan dekannya itu adalah Pak Sumitro. Karena Pak Sumitro itu menjadi dekan 4 periode teman. Tapi 3 periode itu berturut-turut, tidak ada jeda. Antara tahun misalkan di periode ketiga ya, antara tahun 1983 sampai 1986 itu yang menjadi dekan adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Dari mana masa jabatan itu kita dapatkan? Dari bukunya Pak Sumitro sendiri yang menyatakan beliau itu dekan di Fakultas Kehutanan itu dari tahun 1983 sampai 1986. Sehingga logikanya teman yang tanda tangan di ijazah Pak Jokowi itu harusnya dekannya adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tapi yang terjadi adalah di ijazah Pak Jokowi yang tanda tangan adalah Profesor Dr. Sunardi. Oleh karena itu, masyarakat bertanya, apakah benar ijazah Pak Jokowi itu asli? Kalau asli, mestinya yang tanda tangan adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah teman yang sampai hari ini belum terjawab oleh Pak Jokowi. Sehingga masyarakat menanyakan itu. Oleh karena itu, apa salahnya kalau masyarakat ke publik, Roy Suryo, Dr. Tiva, dan lain sebagainya itu menanyakan ijazah Pak Jokowi. Dan itu tidak dijawab secara tuntas oleh Pak Jokowi. Namun demikian, pihak Barreskrim sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, identik. Maka hal ini belum menjawab pertanyaan publik. Maka jawabannya tentu saja adalah di pengadilan. Nah, bagaimana pengadilan nanti akan memberikan jawaban yang lebih firm, yang lebih real teman, atas pertanyaan dari warga masyarakat. Jadi harapan kita di pengadilan nanti akan dibuka seluas-luasnya, terbuka secara umum dan diliput secara live oleh pihak stasiun televisi teman. Sehingga warga masyarakat bisa menontonnya secara langsung. Harapan kita seperti itu.
Jadi membicarakan ijazah dari Pak Jokowi tidak ada habisnya karena Pak Jokowi memang belum memberikan penjelasan secara real apakah ijazahnya asli atau palsu, dan diminta adalah dengan menunjukkan ijazahnya. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.